Halo, hari ini saya mau share petit gâteau recipe ini yang termudah, oke? Jadi langkah pertama saya bikin sponge cake, saya masukkan whole egg, gula sama garam, saya mix seperti itu ya. Pakai mixer, adonannya sampai kaku, terus habis itu saya sieve tepung terigu, ya. Itu tujuannya supaya tidak ada gumpalan di dalam cake mixture-nya atau cake adonannya, oke? Terus setelah itu saya fold ya pelan-pelan supaya anginnya tidak keluar dari meringuenya. Kalau sampai kempes itu bisa menyebabkan bantet. Dan sebelum saya bake saya masukin minyak goreng, saya fold lagi sampai tercampur rata ya. Habis itu saya masukin di loyang dan saya bake pakai 165 derajat Celcius selama 15 sampai 17 menit dan hasilnya seperti itu. Jadi in the meantime sambil menunggu cake-nya dingin saya bikin apricot cream. Tadi saya boil apricot puree-nya, terus saya campur mixer antara telur sama gula. Saya kocok lagi seperti itu sampai reach 80 derajat Celcius dan saya tuangkan ke dalam mold. Terus saya freezer ya. Jadi sambil menunggu apricotnya semi freeze, saya potong cake-nya seperti itu ya, sesuai dengan ukuran mold kalian masing-masing. Kalian mau bikin kayak gimana saya juga tidak tahu, ini dari saya ya. Terus kalau sudah terpotong semuanya, lalu saya taruh cake-nya di atas apricotnya ya, satu persatu seperti itu. Kalau udah selesai saya masukin lagi ke freezer. Tujuannya kalau udah completely frozen gampang banget dikeluarin dari moldnya. Oke, jadi sambil menunggu apricotnya frozen saya bikin vanilla mousse. Tadi saya boil krimnya, habis itu saya campur sama mixer antara gula sama telur lagi, kita kayak bikin ongles begitu. Terus dinginkan dulu. Kalau udah dingin dicampur atau di fold sama whipped cream. Tadi saya whipped creamnya waktu saya bikin ongles-nya ya. Harus tunggu dingin dulu. Terus di fold dan hasilnya seperti ini. Oke. Terus habis itu saya keluarin apricotnya dari moldnya karena udah frozen. Kira-kira tadi kayak 2 jaman ya. Terus habis itu saya masukin mousse-nya ke dalam silicone mold dan saya masukkan saya insert apricotnya ke dalam mousse-nya itu. Saya tekan pelan-pelan supaya tujuannya nanti gampang waktu kita scrape in the end ya. Kayak gitu, harus pelan-pelan. Kalian bisa pakai mold apa aja, kalian bisa pakai buah apa aja ya. Terus habis itu saya scrape atasnya, harus bersih ya, harus bersih. Jangan sampai harus bersih, kurang bersih lagi seperti itu, terus masukin ke freezer. Oke, terus langkah selanjutnya karena saya udah ada yang frozen di dalam freezer. Soalnya ini kalau pakai home freezer ya itu bisa 24 jam nunggu sampai frozen seperti itu. Tapi kalau kalian bikin di tempat kerja pakai blast chiller itu it takes like 4 hours, like 2 sampai 4 jam kalau pakai blast chiller ya. Kalau pakai home freezer itu harus 24 jam. Kebetulan saya sudah ada yang frozen di dalam freezer jadi saya bisa pakai. Terus saya keluarin ya satu persatu. Jangan lupa dirapikan tepi-tepinya supaya nanti waktu kita kasih glaze-nya tuh bisa cover semuanya dengan gampang. Oke. Setelah saya keluarin semuanya, saya masukin lagi ke freezer, and in the meantime saya bikin glaze-nya. Kalau kalian tidak punya fruit coklat kayak saya punya seperti itu, kalian bisa pakai white chocolate terus dikasih food coloring ya. Jadi tadi langkah pertama saya itu boil gula sama glukos sama air, terus habis itu saya siramin ke dalam coklat sama teman-temannya yang lainnya, terus saya mixer pakai stick blender seperti itu. Mixer pelan-pelan supaya nggak banyak bubble-nya ya. Kalau banyak bubble-nya nanti susah, bukan susah sih, cuma agak ribet aja. Jadi harus pakai stick blendernya pelan-pelan.
Dan habis itu ini hasilnya. Itu saya goyang-goyang seperti itu supaya tadi karena ada air bubble-nya gitu, saya goyang-goyang supaya hilang. Dan next ya, saya siapin biskuit sablenya di sebelah saya. Jadi habis saya glaze nanti ini, saya transfer dari cooling rack itu, saya transfer ke atas sable biskuitnya. Dan habis itu saya dekor sama bunga. Ya, jadi bunga yang terbuat dari gula. Saya bunganya beli online, kalian juga bisa beli kalau di Indonesia ada. Make sure ya semuanya tercover, dan kalau belum semua tercover saya tap seperti itu. Tujuannya untuk mengcover semua mousse-nya. Oke, terus saya transfer. Habis saya transfer, seperti saya bilang tadi, saya garnish sama bunga satu persatu. Kalau kalian belum terbiasa, pelan-pelan saja. Soalnya bunganya tuh fragile banget. Oke, jadi sehabis saya garnish sama bunganya, hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat. Dan saya potong ya, kalian bisa lihat dalamnya. Oke, jadi mudah-mudahan resep ini bermanfaat. Dan terima kasih yang udah support saya. And I'll see you next time. Bye.